Di sini akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Menurut Fahmi, menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Maka nomor 1 revisi 2009 menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi, laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, rencana pada saat waktu yang akan datang. Dengan demikian, laporan keuangan ini sangat penting. Dan menurut Raharjapura, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu. Proses akuntansi itu meliputi kegiatan-kegiatan ada 4. Yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Dan yang kedua, mencatat transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, memposting dalam buku besar dan membuat kertas kerja. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Bentuk dari laporan keuangan di sini ada 4. Yang pertama itu neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga arus kas, dan yang keempat ekuitas. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu neraca? Neraca di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama aktiva, yang kedua hutang, dan yang ketiga ada modal atau equity. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan. Bisa berupa harga pokok, biaya-biaya perusahaan selama satu periode tertentu. Dengan melalui laporan laba rugi dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan dalam waktu periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan gambaran bagaimana perusahaan itu memperoleh dan menggunakan kas dari aktiva operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah laporan perubahan ekuitas. Apa sih laporan perubahan ekuitas itu? Nah, di sini laporan perubahan ekuitas ini berisikan perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen saat pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal. Informasi akuntansi. Informasi akuntansi ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efisien dan efektif sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan suatu entitas tersebut. Biasanya entitas tersebut berkaitan dengan transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Kegunaan informasi akuntansi adalah untuk membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen, serta untuk pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Bill Cowie dalam buku teori akuntansi Harahap 1993 menyebutkan beberapa sifat-sifat akuntansi antara lain yang pertama ada akuntansi sebagai suatu ideologi, yang kedua akuntansi sebagai suatu bahasa, yang ketiga akuntansi sebagai catatan suatu historis, yang keempat akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, yang kelima akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yang keenam akuntansi sebagai suatu komoditi, yang ketujuh akuntansi dianggap sebagai suatu pertanggungjawaban. Yang ketiga ada laporan keuangan. Ada 3 macam laporan keuangan pokok yang dihasilkan. Yang pertama, neraca. Tujuan neraca adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomis, kewajiban, dan modal sendiri dari suatu entitas atau perusahaan
Dengan demikian, neraca meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis atau aset, kewajiban ekonomis atau utang, modal saham, dan hubungan antar item tersebut. Klasifikasi neraca didasarkan pada 3 blok besar, yaitu aset, utang, dan modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menjelaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Elemen laba rugi merupakan blok-blok besar yang membentuk laporan laba rugi dan mencakup item-item yang lebih kecil yang membentuk elemen atau blok besar tersebut. Ada 3 elemen pokok dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan operasional, beban operasional, dan untung atau rugi. Yang ketiga ada laporan aliran kas. Tujuan dari laporan aliran kas diantara lain, yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Ada 2 metode penyusunan laporan aliran kas, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode yang biasa digunakan adalah metode tidak langsung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian analisis rasio. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan penilaian terhadap sesuatu dengan menggunakan berbagai metode atau standarisasi. Begitu juga untuk melakukan penilaian suatu perusahaan, kita dapat melakukan penilaian dengan berbagai metode. Salah satu metode yang dikenal adalah analisa rasio. Secara umum, analisa rasio diartikan sebagai analisa untuk mengetahui hubungan-hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca secara individu atau kombinasi dari keduanya. Menurut Mahmud M. Hanadi, analisis rasio adalah penggabungan yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur laporan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis sederhana. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Dengan kata lain, di antara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis rasio keuangan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis analisa rasio. Ada 4 jenis analisa rasio. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi, dan likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki. Yang kedua, rasio leverage atau rasio solvabilitas, yaitu untuk mengukur besarnya dana untuk menanam modal oleh para pemilik dengan proporsi dana yang diperoleh dari para kreditur perusahaan. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh efektivitas penggunaan dana yang digunakan perusahaan. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir yang telah dicapai dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Yang selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan analisis rasio. Keunggulan tersebut antara lain yang pertama merupakan angka-angka dan ikhtisar statistik yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan
keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Dan keterbatasan analisis rasio yaitu yang pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Yang kedua, jika data yang tersedia tidak sinkron, maka akan kesulitan dalam menghitung rasio. Dan yang terakhir, jika dua atau lebih perusahaan dibandingkan, teknik dan metode yang digunakan berbeda, maka perbandingan dapat menimbulkan kesalahan. Pemakaian rasio keuangan. Analisis yang berbeda akan memilih jenis rasio yang berlainan, tergantung pada siapa yang menggunakan rasio tersebut. Penggunaan rasio keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intern dan extern. Pemakai rasio keuangan intern yaitu manajemen itu sendiri untuk mengetahui perkembangan perusahaan maupun posisi relatif terhadap perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Yang kedua, extern yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu kreditur yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dan investor atau pemegang saham sebagai tambahan terhadap likuiditas. Yang terakhir yaitu ada penggunaan rasio keuangan. Pada dasarnya, macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali, karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisis. Namun demikian, angka-angka rasio yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, penggolongan berdasarkan sumber data, dan yang kedua, ada penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis. Penggolongan berdasarkan sumber data yaitu yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dan dari data-data yang bersumber atau yang berasal dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi atau income statement ratio, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari laporan laba rugi. Yang ketiga, ada rasio antar laporan atau intern statement ratio, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data yang berasal dari laporan laba rugi. Dan dari penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis ada 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio rentabilitas, dan yang keempat rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisis.